Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love IPS. Yes. Sobat belajar, jumpa lagi. Yuk kita belajar lagi. Sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian nanti bisa menceritakan apakah itu mobilitas sosial vertikal dan apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial berasal dari kata mobilitas dan sosial. Mobilitas sendiri ini berasal dari bahasa Latin, asalnya adalah kata mobilis, yang artinya mudah bergerak atau mudah berpindah. Ya. Mudah bergerak atau mudah berpindah. Sedangkan sosial adalah yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Jadi mobilitas sosial berasal dari kata mobilitas dan sosial. Mobilitas sendiri berasal dari kata mobilis yang berasal dari bahasa Latin, artinya mudah bergerak atau mudah berpindah. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Menurut Suryono Sukanto, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Ya. Diulang lagi, menurut Suryono Sukanto, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Berikutnya, menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, menurut beliau, mobilitas sosial adalah suatu mobilitas dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Ya. Jadi menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu mobilitas dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Yuk kita bahas satu persatu. Mobilitas vertikal. Apa sih mobilitas vertikal itu? Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan lain yang sederajat, baik pindah ke tempat yang lebih tinggi ataupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Jadi perpindahan ini ada yang ke tempat lebih tinggi, ada yang ke tempat yang lebih rendah. Perpindahan yang ke tempat lebih tinggi disebut dengan social climbing, sedangkan perpindahan yang menurun ke tingkat yang lebih rendah disebut dengan social sinking. Social climbing dibedakan menjadi dua. Yang pertama, naiknya seorang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Misalnya, ada seorang guru yang memiliki kemampuan, memiliki prestasi, kemudian beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Karena guru ini memiliki kemampuan, memiliki prestasi untuk menjadi kepala sekolah, kemudian ia diangkat menjadi kepala sekolah. Perpindahan dari guru ke kepala sekolah ini disebut dengan social climbing. Mengapa? Karena kedudukan kepala sekolah itu lebih tinggi daripada kedudukan guru. Selanjutnya, yang kedua, terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Contohnya,
adanya pembentukan organisasi baru yang memungkinkan seseorang untuk menjadi ketua organisasi baru tersebut, ya. Sehingga statusnya naik. Jadi dengan adanya organisasi yang baru, ya, organisasi ini membutuhkan ketua. Nah, yang menjadi ketua ini mereka mengalami mobilitas sosial vertikal atau mobilitas sosial climbing. Berikutnya, mobilitas sosial sinking dibedakan menjadi dua. Pertama, turunnya kedudukan seseorang ke kedudukan yang lebih rendah. Contohnya, ada seorang staf sebuah perusahaan diturunkan menjadi pesuruh karena ia melakukan tindakan pelanggaran yang berat ketika melaksanakan tugasnya. Jadi, yang semula dia memiliki jabatan di perusahaan tersebut, ya, sebagai kepala staf, namun dia melakukan pelanggaran yang berat sehingga dia diturunkan dari kepala staf menjadi pesuruh. Ya. Dari kepala staf menjadi pesuruh di perusahaan tersebut, maka orang tersebut mengalami social sinking atau mobilitas social sinking, yaitu kedudukannya menjadi menurun. Yang kedua, tidak dihargainya suatu kedudukan sebagai lapisan sosial. Contohnya, kita ambil contoh di sini. Ada tim sepak bola yang setiap main awalnya selalu menang, selalu menjadi juara, ya, sehingga dia menjadi idola bagi pencinta olahraga. Namun karena kurang disiplin, tim sepak bola ini mengalami penurunan. Setiap main selalu kalah, ya. Sehingga yang semula diidolakan sekarang tidak lagi menjadi idola bagi pencinta sepak bola. Dalam mobilitas sosial sinking ini, orang dapat mengalami gangguan psikis. Mengapa? Yang pada awalnya mereka memiliki jabatan, memiliki fasilitas, memiliki kemudahan, sekarang jabatan tersebut, fasilitas tersebut, termasuk juga kemudahan-kemudahan yang dimiliki sebelumnya, mereka sudah tidak punya lagi. Sehingga mereka bisa mengalami gangguan psikis. Berikutnya, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Dalam mobilitas ini tidak terjadi perubahan sosial karena mobilitas masih dalam kelas yang sama atau masih sederajat. Jadi tingkatnya masih sederajat. Contoh mobilitas horizontal. Misalnya di sini Pak Guru Ahmad, ya. Beliau mengajar di sebuah SMP X, ya. Kemudian pindah dari SMP X ke SMP Y. Perpindahan mengajar dari SMP X ke SMP Y ini disebut dengan mobilitas horizontal karena kedudukannya masih sama, yaitu sama-sama SMP, ya. Jadi Pak Guru Ahmad ini dari SMP X ke SMP Y, ya, mengalami mobilitas horizontal karena di sini kedudukannya masih sama, yaitu sama-sama guru SMP. Berikutnya, yang kedua, keluarga Pak Basuki, ya. Pak Basuki ini dari sebuah kabupaten, ya, misalnya kabupatennya adalah Kabupaten W, pindah ke kabupaten lain, yaitu ke Kabupaten Z. Ya. Perpindahan Pak Basuki dari Kabupaten W ke Kabupaten Z ini masih
sejajar, sehingga perpindahan ini disebut dengan mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal sendiri dibedakan menjadi yang pertama, mobilitas sosial antar wilayah atau geografis. Mobilitas antar daerah misalnya transmigrasi, urbanisasi, emigrasi. Kalian mungkin masih ingat apa itu transmigrasi, urbanisasi, emigrasi. Dulu sudah dipelajari di kelas 7. Ya. Kemudian yang kedua, mobilitas antar generasi dan mobilitas intergenerasi. Mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas antara dua generasi atau lebih. Misalnya di sini dari generasi ayah ke generasi anak, dari generasi anak ke generasi cucu, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan mobilitas antar generasi. Yang terakhir, mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Kita ambilkan contoh di sini Pak Darjo. Pak Darjo awalnya adalah seorang buruh. Kemudian beliau menikah dan punya anak. Anak dari Pak Darjo ada yang menjadi buruh, ada pula yang menjadi pengusaha. Nah, di sini terjadi perbedaan antara anaknya Pak Darjo yang satu dengan yang lain. Ada yang menjadi buruh, tetap menjadi buruh, ada yang menjadi pengusaha. Ini yang dimaksud dengan mobilitas intergenerasi. Nah, selanjutnya, ini ada soal, silakan dikerjakan di rumah untuk PR. Ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan social climbing? Kemudian berikan 3 contohnya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan social thinking? Berikan juga 3 contoh dari mobilitas social thinking tersebut. Sekian, terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.